Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas penerapan dan barisan dan deret dalam ekonomi, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu kalian mampu menjelaskan bunga dan potongan sederhana. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan bunga majemuk dan nilai sekarang. Jadi yang pertama itu ada bunga sederhana dan potongan sederhana, yang kedua itu ada bunga majemuk dan nilai sekarang dari bunga majemuk. Kita lihat dulu untuk konsep barisan dalam usaha bisnis. Kita lihat contohnya ya, kita mereview materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Stok barang PTX pada bulan Januari itu ada 10, setelah dihitung rata-rata permintaan barang tersebut ialah 7. Berapa stok barang pada bulan ke-6? Nah, untuk soal ini itu diketahui nilai A-nya atau mula-mula barangnya itu ada 10, berarti nilai A-nya 10. Dan jumlah permintaan rata-rata itu ada 7, berarti nilai B-nya 7. Dan yang ditanya adalah stok barang pada bulan ke-6 atau U6, gitu ya. Sehingga kita pakai rumus suku ke N untuk aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, di sini kalian tinggal substitusi saja nilai A-nya 10, nilai N-nya 6, dan nilai B-nya 7. Maka akan kita peroleh stok barang pada bulan ke-6 itu sebesar 45. Begitu. Kita lanjut. Contoh kedua, perusahaan keramik menghasilkan 5.000 buah keramik pada pertama produksi. Dengan adanya penambahan tenaga kerja, maka jumlah produk yang dihasilkan juga bertambah. Akibatnya, perusahaan tersebut meningkatkan produksinya sebanyak 300 buah setiap bulan. Jadi awalnya dia menghasilkan 500 buah, setelah itu tenaga pekerjanya itu bertambah sehingga setiap bulannya produksinya juga bertambah sebesar 300 buah. Pertanyaannya yang pertama, berapa jumlah keramik yang dihasilkan pada bulan ke-12? Dan yang kedua, berapa jumlah keramik yang telah dihasilkan selama 1 tahun? Jadi pertanyaan yang pertama di sini, dia menanyakan jumlah keramik pada bulan ke-12 saja. Pertanyaan yang kedua itu jumlah keramik selama 1 tahun. Jadi dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-12. Oke, coba bantu Ibu, yang diketahui apa saja nih? Nilai A-nya berapa? Nilai A-nya berapa? 5.000. 5.000. 5.000. 5.000, nilai B-nya berapa? 300. 300. Oke, nilai A-nya 5.000, nilai B-nya 300. Yang ditanya U12 dan S12. Oke, kita lihat yang pertama. Jumlah keramik yang dihasilkan pada bulan ke-12 itu artinya yang ditanya adalah U12. Kita pakai rumus UN untuk aritmatika, A ditambah N dikurang 1 kali B. A-nya tadi 5.000, N-nya 12, B-nya 300, sehingga dihasilkan 8.300 buah keramik pada bulan ke-12. Ya, ini. Terus pertanyaan yang kedua adalah jumlah keramik yang telah dihasilkan selama 1 tahun, berarti ini yang ditanya adalah deret. Sehingga yang kita gunakan adalah rumus Fn, di mana Fn sama dengan N per 2, ini bukan ditambah ya, tapi dikali. N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, kenapa kita pakai rumus yang ini, Bu? Karena yang diketahui suku ke-12 ya, sehingga kita pakai rumus yang A ditambah UN. Ini kan ada 2 rumus untuk Sn. Nah, di sini tinggal kita substitusi nilai N-nya 12 per 2 dikali A-nya 5.000, U12-nya 8.300. 300. Ya. 12 dibagi 2 itu 6. Terus 5.000 ditambah 8.300 itu 13.300. Ini tinggal kita kali. 6 dikali 13.300 hasilnya adalah 79.800. Sehingga jumlah keramik yang telah dihasilkan selama 1 tahun itu sebanyak 79.800. Oke, sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanya, langsung ditanya saja ya. Oke, baru kita masuk ke topik yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu bunga sederhana dan potongan sederhana. Jadi,
yang dimaksud dengan bunga itu adalah suatu balas jasa yang dibayarkan bila mana kita menggunakan uang. Nah, jadi jumlah uang yang dipinjamkan atau yang kita investasikan di bank itu disebut modal awal atau pinjaman pokok gitu. Kalau kita mau minjam itu disebut pinjaman pokok, kalau kita investasi berarti itu disebut modal awal. Nah, pendapatan bunga dengan metode ini itu dinamakan bunga sederhana. Nah, jadi bunga sederhana itu jika setiap bulannya bunganya itu tetap. Sama halnya dengan barisan aritmatika. Setiap sukunya, antar suku itu bedanya itu tetap ya, gitu. Rumusnya adalah I sama dengan I besar ya, I besar sama dengan P dikali I dikali N. Dengan I besar itu adalah jumlah pendapatan bunga, P itu pinjaman pokok atau modal awal, I itu tingkat bunga tahunan, dan N itu adalah jumlah tahun gitu. Jadi berapa lama dia meminjam atau berapa lama dia menginvestasikan modalnya. Oke, ini rumusnya. Oke, nah nilai dari modal awal pada akhir periode KN itu disebut FN. Nah, jadi FN di sini adalah nilai dari modal awal pada akhir periode KN. Artinya misalkan awal mula kita menginvestasikan 2 juta, berapakah nilai modalnya pada tahun kedua atau pada tahun ketiga? Berarti itu nilai FN. Jadi jumlah dari modal awal ditambah dengan pendapatan bunga selama periode waktu ke N gitu. Jadi FN ini sama dengan P ditambah I, di mana P itu pinjaman pokok atau modal awal dan I itu adalah bunga. Oke, kita lihat contohnya. Hitunglah pendapatan bunga sederhana dan berapa nilai yang terakumulasi di masa datang dari jumlah uang sebesar 12 juta yang diinvestasikan di bank selama 4 tahun dengan suku bunga 15% per tahun. Jadi, coba disebutkan apa saja yang diketahui. 12 juta ini apa? Ya, 12 juta ini nilai apa? Nilai ada, Bu. 12. Ini. 12. Nilai P dari Nilai? pinjaman pokok. P. Nilai Iya, P jumlah ya. Iya. Jumlah investasi kalau kasus ini berarti nilai P-nya. Oke, berarti kita tulis diketahui P-nya itu 12 juta. Terus 4 tahun ini nilai apa? Nilai Ini. I kalau N, Bu. Nilai N ya. N, N Bu. 4 tahun dan 5% itu nilai I kecil. Oke, 15%. Pertanyaannya berapa pendapatan bunga? Berarti yang ditanya adalah bunganya ya. Yang ditanya bunga dan nilai yang terakumulasi berarti FN. Oke, I dan FN. Oke, pertama kita jawab yang I dulu. Tadi rumus I besar apa? Rumus I I tadi kali P P kali I kali N, Bu. Oke, P P kali I kali N. P-nya 12 juta, I-nya itu 15. 15%. Gue langsung buat 15 per 100 saja ya. N-nya itu 4. Ya, Bu. Nah, ini kita coret aja nolnya 2. Sehingga berapa nih? 15 dikali 4 itu 60. 12 kali 6 berapa? 12 dikali 6? 72. Oke, 72. Berarti nolnya jadinya tinggal 5 ya. Tadi ini kan 4 ditambah 0 dari 61 berarti 5. Sehingga bunganya itu sebesar 7.200.000 ya, 7.200.000. Nah, dan yang kedua itu nilai terakumulasinya itu berarti yang ditanya FN. Nah, rumus FN tadi adalah P ditambah I ya. Jumlah investasi awal ditambah bunga. P-nya itu adalah 12 juta dan bunganya itu sebesar 7.200.000. Sehingga nilai FN-nya itu sebesar 19.200.000. 200. Oke, 200, Bu. 200. Nah, ini dia ya untuk contoh bunga sederhana.
Nah, dan Ibu rasa juga pastinya kalian sudah dapat ini materi ini di SMA ya, aplikasi dari barisan dan deret. Oke, kita lanjut ke potongan sederhana. Nah, apa yang dimaksud dengan potongan sederhana itu adalah proses yang digunakan untuk memperoleh perhitungan nilai sekarang dari suatu nilai masa datang tertentu. Jadi yang mau kita cari itu adalah nilai sekarang ya. Tapi yang diketahui itu adalah nilai masa datang gitu. Nah, bila nilai dari masa datang itu Fn, tingkat bunga itu tadi I, dan jumlah tahun itu N, maka rumus untuk nilai sekarang itu adalah P sama dengan Fn dibagi 1 ditambah I kali N. Oke. Dengan Fn tadi itu adalah nilai masa mendatang atau berapa modal setelah periode waktu ke N. Terus I itu tingkat bunga atau suku bunga dan N ini adalah jumlah tahun. Nah, kita lihat contohnya. Nona Lisa ingin mengetahui berapa banyak nilai uang yang harus diinvestasikan di bank saat ini. Jika tingkat bunganya itu 15% per tahun, nah agar pada tahun kelima, pada akhir tahun kelima nilai uangnya menjadi 20 juta, kira-kira Nona Lisa ini berapa uang yang akan ditabungnya? Sehingga pada akhir tahun kelima itu total tabungannya itu sebesar 20 juta. Jadi yang diketahui adalah Fn sama dengan 20 juta, N-nya 5, dan I-nya 15% atau 0,15. Oke, yang ditanya adalah nilai P. Oke, apa tadi rumus P? P sama dengan? Ayo, ada yang ingat? P sama dengan P. Fn dibagi? Fn dibagi 1 Fn tambah dibagi IN. tambah IN. Oke, 1 ditambah IN ya. Oke, Fn-nya kita substitusi 20 juta. Jadi kalian harus teliti ya. Jadi kan perhitungan bunga itu kan biasanya di akhir tahun. Jadi kalau soalnya itu misalkan pada awal tahun kelima, misalkan pada awal ya. Pada awal tahun kelima berarti N-nya itu sama dengan 4. Nah, kenapa? Karena di awal tahun kelima itu kan perhitungan bunganya itu kan yang baru selesai itu sampai 4 tahun. Nah, untuk tahun kelima itu kan belum dihitung karena dihitungnya di akhir tahun. Sehingga nanti kalau misalkan ada soal pertanyaannya di awal tahun kelima, berarti N-nya itu masih N4 ya. N5 itu belum masuk. Oke, di sini 1, kita lanjutkan. 1 ditambah I-nya itu 0,15 dikali N-nya itu 5. Oke, ini kita selesaikan 20 juta. Yang di bawah 0,15 dikali 5 itu 0,75. 0,75 ditambah 1 itu 1,75. Oke, sehingga hasilnya berapa nih? 20 juta dibagi 1,75. Ayo, coba dihitung. Sebelas 428 428 571,4. 571,4. Oke. Jadi Nona Lisa ini seharusnya atau besar uang yang ditabungnya itu sebesar 11.428.571,4 agar diperoleh agar diperoleh total tabungan itu sebesar 20 juta di akhir tahun ke-5 begitu. Oke. Ini ya untuk contoh potongan sederhana. Nah, kita lanjut ke bunga majemuk dan nilai sekarang dari bunga majemuk. Nah, tentunya kalian pas sebagian besar dari kalian sudah tahu ya apa perbedaan dari bunga majemuk dan bunga sederhana. Jadi kalau misalkan bunga sederhana, oke, kalau dari bunga sederhana misalkan kita menabung sederhana. Oke, kita punya tabungan 10 juta dan suku bunganya atau I-nya itu sebesar 10%. Oke, 10% dari 10 juta itu berapa? 10% dari 10 juta berapa nilainya? 100.000, Bu. 100.000 ya. Jadi 1 juta ya, 1 juta.
Jadi besar bunganya itu Iya, Bu, 1 juta. Oke, 1 juta. Nah, yang dimaksud dengan bunga sederhana itu adalah si penabung itu memperoleh bunga sebesar 1 juta setiap tahun gitu. Jadi pada tahun pertama dia bunganya 1 juta, pada tahun kedua bunganya 1 juta, pada tahun ketiga bunganya 1 juta, pada tahun keempat bunganya 1 juta dan seterusnya. Jadi bunganya tetap. Nah, itu yang disebut dengan bunga sederhana. Nah, kalau bunga majemuk itu dia beda per tahunnya. Misalkan di awal dia menabung 10 juta, ini awal mula ya, 10 juta. Nah, pada akhir tahun pertama bunganya 1 juta, berarti total tabungannya itu sebesar 11 juta ya. Total tabungannya 11 juta. Nah, ini tahun pertama. Di tahun kedua, total bunganya itu adalah 10% dari 11 juta. 10% dari 11 juta. Bukan 10% dari yang 10 juta di awal, bukan. Tapi dari yang tabungan akhir tadi nih, 11 juta. Nah, 10% dari 11 juta itu adalah 1.100.000. Sehingga besar tabungannya itu adalah 11 juta ditambah bunga pada tahun kedua itu 1.100.000. Sehingga total tabungannya itu adalah 12.100.000. Nah, nanti pada tahun ketiga itu beda lagi 10% dari 12.100.000 gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan bunga majemuk dan bunga sederhana. Jadi kalau kalian disuruh milih untuk menabung di bank, kalian memilih bunga sederhana kah apa bunga majemuk? Mana yang lebih menguntungkan? Bunga sederhana atau bunga majemuk? Kalau bunga sederhana dia bunganya flat, jadi dia 1 juta terus setiap bulannya, setiap tahunnya. Kalau ini kasus yang ini ya. Sedangkan kalau bunga majemuk itu dia setiap tahunnya beda bunganya. Jadi mana yang lebih besar bunganya? Majemuk. Yang lebih besar adalah bunga majemuk. Oke. Nah, di sini tentunya rumus dari Fn-nya itu berbeda. Fn sama dengan P dikali 1 ditambah IN. Nah, tadi kalian sudah tahu ya Fn itu apa, P itu apa, I apa, N apa gitu. Nah, hanya berbeda di rumus saja. Oke, kita lihat contohnya. Bapak Anugrah mendepositokan uangnya di bank sebesar 5 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun dimajemukkan. Berapa nilai total deposito Bapak Anugrah pada akhir tahun ketiga? Berapa pula pendapatan bunganya? Oke. Yang ditanya adalah bunganya dan berapa total depositonya di akhir tahun ketiga. Sehingga P 5 juta. Oke, investasi awal 5 juta, N-nya 3, I-nya, ini I kecil ya seharusnya. I-nya itu sebesar 12% atau 0,12. Oke, kita cari dulu Fn-nya. Yang ditanya F3. Apa tadi rumus Fn? Fn sama dengan P1 P dikali 1 ditambah IN. I pangkat N. Kalau Iya. kalau dia majemuk dipangkatkan N, tapi kalau dia tunggal atau sederhana I dikali N. Oke. P-nya 5 juta. I-nya 0,12 dipangkatkan 3. Oke. Oke, silakan dicari 1,12 pangkat 3 itu berapa? 1,12 pangkat 3. Ya, berapa nilai 1,12 dipangkatkan 3? Kita ambil 2 angka di belakang koma ya. Jadinya 1,40 dah, Bu. Iya, 1,40 kita ambil 2 angka di belakang koma. Oke, 1,4 dikalikan 5 juta itu hasilnya 7 juta. Nah, sehingga total deposito Bapak Anugrah pada akhir tahun ketiga, di sini F3 berarti ya itu sebesar 7 juta.
Nah, yang ditanya berapa pula pendapatan bunganya. Oke, berarti bunga itu tadi kan I. Berarti kan untuk pendapatan bunganya tentunya F3 dikurang P. Kan F3 itu kan total deposito di akhir tahun ketiga, P itu kan modal awalnya atau investasi awal. Jadi total bunga yang didapatkan tentunya 7 juta dikurang 5 juta. Berarti sebesar 2 juta gitu ya. Juta. Oke itu. Nah, ini untuk contoh bunga majemuk. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditanyakan ya. Jika ada yang kurang paham atau yang masih bingung, silakan ditanya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, Mr. Bean dia mengkredit mobil dengan uang muka 10 juta. Sisa kreditnya yaitu 30 juta. Maksudnya awal mula mobilnya ini harganya 40 juta, dia kredit memberikan uang muka sebesar 10 juta, maka sisanya 30 juta. Nah, 30 juta ini dia akan membayar per bulan dengan suku bunganya itu 2% per bulan. Jadi, kalian harus memperhatikan satuan-satuan suku bunganya per bulan kah atau per tahun. Itu harus diperhatikan. Dalam jangka 2 tahun. Jadi, Mr. Bean ini akan mengangsur setiap bulan pinjamannya ini dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, berapa jumlah kredit setelah jatuh tempo pelunasan dan berapakah jumlah harga mobil, begitu ya. Jadi yang ditanya itu adalah F24. Nah, kenapa F24 bukan F2? Karena ini pembayarannya per bulan selama 2 tahun. Jadi ada sebanyak 24 bulan ya selama 2 tahun itu. Nah, sehingga rumus Fn, ayo tadi rumus Fn apa? Ini bunga majemuk. Fn sama dengan P P dikali 1 ditambah I pangkat I pangkat N. Oke. Nah, kita substitusikan P-nya itu 30 juta. 1 ditambah I-nya 0,02. N-nya 24. Nah, jadi untuk perhitungan ini memang kita harus gunakan kalkulator ya. 1,02 pangkat 24. Ayo, berapa 1,02 dipangkatkan 24? Berapa hasilnya? Kita ambil 2 angka di belakang koma saja. 1,06 enggak, Bu? 1,061 ya? Iya, Bu. Oke, karena 1,6088 kalau dibulatkan jadi bertambah 1 di depan. Terus ini dikalikan jadinya 48.300.000. Oke. Jadi ini F24. Nah, jadi jumlah kredit setelah jatuh tempo pelunasan itu sebesar 48.300.000. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Terus jawaban yang kedua, berapakah harga mobil? Nah, berarti kan untuk harga mobil itu kan total DP masuk harga mobil juga ya. Uang muka itu kan masuk harga mobil karena uang yang kita keluarkan untuk membeli mobil itu 10 juta ditambah total seluruh kreditnya itu sebesar 48 juta 300 sehingga ribu. jawabannya 58.300.000. Nah, ini harga mobil yang 300. dia beli gitu. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut mencari nilai sekarang dari bunga majemuk. Oke. Nilai sekarang itu kan berarti nilai P yang kita cari. Berarti tinggal kita, sebenarnya kan ini rumusnya dari yang tadi, Fn sama dengan P buka kurung 1 ditambah I pangkat N. Berarti kan kalau yang ditanya nilai P, tinggal kita pindahkan aja. P sama dengan Fn dibagi 1 ditambah I pangkat N. Jadi sebenarnya rumus ini ya rumus yang tadi juga. Tinggal kalau dicari P, rumusnya bagaimana, begitu. Kita lihat contohnya. Tapi sebelum kita masuk contoh,
Nah, biasanya ini kan rumus nilai sekarang untuk N-nya itu tahun, satuannya tahun gitu ya. Nah, tapi terkadang dalam setahun itu dia pembayarannya sebanyak M kali gitu, sebanyak M kali. Contoh, misalkan dalam 1 tahun itu pembayarannya per semester. Berapa kali tuh kalau dalam setahun itu per semester pembayarannya? Berapa nilai M-nya kalau pembayarannya per semester? Berapa kali dalam setahun itu bayarnya kalau per semester? Berapa? Ya betul kamu dah. 2 dah, Bu. Betul kamu. Untuk gue. Oke, 2. Waktu keluar itu pindah tuh. Untuk gue. Oke, berarti Teko. M-nya sama dengan 2. 2, Bu. Oke, nah ini tergantung ya nanti kasus soalnya. Jadi rumusnya itu menjadi P sama dengan Fn dibagi buka kurung 1 ditambah I per M, tutup kurung dipangkatkan N dikali M, begitu. Oke, kita lihat contohnya. Nona Eli merencanakan uang tabungannya di bank pada tahun ketiga akan berjumlah 30 juta. Tingkat bunganya berlaku per tahun itu 15%. Nah, berapakah jumlah uang tabungan Nona Eli saat ini? Artinya saat ini itu pada tahun keberapa? Kalau ditanya berapakah jumlah uang tabungan Nona Eli saat ini, berarti tabungan awalnya itu berapa kira-kira? Oke ya, yang ditanya nilai P-nya. Nah, ini kita masih pakai rumus biasa. Fn sama dengan P dibagi, salah, P ya, yang ditanya P. P sama dengan Fn dibagi 1 ditambah I dipangkatkan N. M. Fn-nya itu 30 juta. Terus 1 ditambah I-nya 0,15 dipangkatkan 3. Nah, 30 juta kita bagi dengan 1,15 dipangkatkan 3 berapa? Coba dihitung. 1,15 pangkat 3. Satu 1,52 dah. Oke, 1,52. Berapa 30 juta dibagi 1,52? Berarti 19 juta 736,842,11. Oke. Nah, jadi jumlah tabungan yang harus Nona Eli tabung itu sebesar 19.736.842,11. Oke. Nah, ini kan masih biasa ya bunganya per tahun. Kita lihat contoh kalau dia dibayarnya dalam setahun itu ada beberapa kali. Bapak Vicky, seorang pengusaha, berharap 5 tahun kemudian akan mendapatkan laba dari usahanya itu sebesar 25 juta. Jika tingkat bunga yang berlaku saat ini 12% per tahun dan dibayarkan secara kuartal per tahun. Nah, kalau secara kuartal berarti dia sebanyak 4 kali dalam setahun. Ya, sebanyak 4 kali dalam setahun. Nah, berapakah jumlah laba Bapak Vicky saat ini? Oke, yang ditanya masih P, tetapi yang kita gunakan itu rumus karena ini pembayarannya ada beberapa kali dalam setahun, kita gunakan rumus I per M pangkat M kali N. M. Iya, Fn-nya tadi 25 juta. Terus I-nya itu 0,12 dibagi 4 karena M-nya 4 karena kalau kuartal itu sebanyak 4 kali ya. M 4 dikali N itu tahun 5, 4 kali 5. Oke. Ini tinggal kita sederhanakan. 0,12 kalau dibagi 4 itu jadinya 0,03. 0,03 ditambah 1 jadinya 1,03 ya.
1,03 pangkat 20. Ayo, berapa 1,03 pangkat 20 hasilnya? Satu koma 03 pangkat 20. 1806 nggak, Bu? 1806. Oke, 06. 1806 kita bulatkan jadi 1,81 ya. Iya, Bu. Berapa 25 juta? Dibagi 1,81. Nol koma 552486619. Kok bisa 0, 25 Eh? juta bagi 13 juta. 13 juta. Oke, berapa? 13 juta. 13 juta 12. 154,7 Bu. 1, iya, 0,70 ya. 9. 9,96 kita bulatkan jadi 70. Nah, ini besar laba Bapak Vicky saat ini. Jika dia menginginkan besar labanya pada 5 tahun kemudian itu sebesar 25 juta. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanya? Kalau tidak ada, Ibu rasa materinya sudah habis.